Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap hadis arba'in. Insyaallah hari ini kita akan bahas hadis arba'in yang ke-17 yang itu tentang berbuat baik dalam segala atau berbuat ihsan dalam segala urusannya. Langsung saja kita bacakan hadisnya. An Abi Ya'la Saddad bin Aus, dari Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha katabal ihsan, sungguhnya Allah kataba itu menulis atau mewajibkan, ihsan berbuat ihsan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka ketika kamu membunuh, fa ahsinul qitlata, maka membunuhlah dengan cara yang ahsin, yang paling baik. Wa idza dzabhtum, dan ketika menyembelih, fa ahsinu dzibhatan, dan sembelihlah dengan cara yang ihsan, yang paling baik. Wal yukhita ahadukum syafratahu, dan pertajamlah pertajamlah seorang dari kalian syafratahu, pisaunya, wal yurhi dzabihatahu, dan melemah lembutlah terhadap hewan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab berburu. Kedudukan ahamiyatul hadis atau kedudukan hadis ini adalah kaidah agama yang umum, mengandung panduan tentang seluruh ajaran Islam, karena berbuat baik ini haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh agama atau oleh syariat. Perbuatan itu bisa berhubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri, bagaimana memimpin keluarga, bersaudara, dan memimpin seluruh manusia, juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, seperti iman dan amalan hati, dan Islam sebagai amalan anggota badan. Maka kemudian barang siapa yang berbuat ihsan atau berbuat baik dalam kehidupan dunia dan menunaikannya secara benar dan sempurna, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, dan dia termasuk di antara orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Lafdzul hadis, ada berapa lafal hadis di sini yang kata-kata yang pertama adalah kataba. Kataba ini menulis, tapi maksudnya adalah menuntut atau mewajibkan. Kemudian kata berikutnya ada al-ihsan. Ihsan ini adalah masdar dari ahsana, yaitu jika mendatangkan kebaikan, apa-apa yang dihasankan oleh syariat atau dianggap baik oleh syariat dan menjadi panduan dalam beramal. Lafal berikutnya adalah al-qitlah, yaitu bentuk dari keadaan seperti tempat duduk. Kemudian liyuhidda, dikatakan menajamkan, hiddaha wastahidaha, atau menajamkan pisaunya. Syafrotahu ini adalah pisau atau alat yang digunakan untuk menyembelih. Safrotaha ini maksudnya adalah menajamkan mata pisau yang digunakan untuk menyembelih. Fikih hadis atau kandungan hadis, fikih dari kandungan hadis dari apa yang terdapat di dalam hadis ini adalah, yang pertama adalah wajibnya berbuat ihsan, wajib untuk berbuat ihsan dalam segala perbuatan, dalam segala hal. Hadis ini menegaskan untuk berbuat ihsan, yaitu berbuat dengan secara sempurna dan sebaik mungkin dalam amalan yang disyariatkan agama. Allah memerintahkan dalam surat An-Nahl ayat ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ini adalah perintah Allah untuk kemudian manusia ini berbuat ihsan.
Di surat Al-Baqarah ayat ke-195 Allah juga memerintahkan perbuatan ihsan atau berbuat baik ini sebagaimana yang bisa kita baca di ayat ke-195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuat baiklah karena Allah ini menyukai atau mencintai muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Nah, inilah sikap yang dituntut ketika mengerjakan segala sesuatu yang fardu ataupun atau meninggalkan sesuatu yang haram dalam muamalah dengan makhluk. Dan ihsan dalam ibadah adalah berbuat kebaikan dengan menyempurnakan atau melihara adab-adab dan menjadikannya benar dan sempurna sehingga amalan seorang diterima dan membuahkan pahala. Inilah yang dinamakan ihsan dalam ibadah. Jadi ihsan itu ada ihsan dalam bermuamalah kepada makhluk, yaitu berbuat ihsan dalam pergaulan sama manusia, dan ihsan dalam ibadah. Di mana ihsan dalam ibadah ini adalah dengan menyempurnakan sempurna mungkin adab-adab ibadah dan benar sempurna sehingga amalnya ini makbul atau diterima dan membuahkan pahala. Inilah yang dimakan amal yang ihsan. Kemudian di hadis ini juga mengandung perintah untuk berbuat ihsan dalam membunuh. Ya, membunuh saja kita harus berbuat dengan cara yang paling baik, gitu ya. Yaitu berlaku baik dalam membunuh dengan menggunakan alat yang tajam sehingga dapat cepat membunuh jiwa yang dibenarkan untuk dibunuh. Dan ingat ya bahwa yang dibunuh ini adalah yang dibenarkan oleh syariat untuk dibunuh dengan cara yang paling mempercepat proses kematiannya. Membunuh yang dibenarkan adalah yang pertama ketika jihad, gitu ya, atau yang telah disyariatkan dalam pelaksanaan kisos atau hukuman. Dan membunuh musuh dalam perang ketika berjihad di jalan Allah. Dan cara yang paling mudah untuk membunuh musuh ketika berperang, gitu ya, adalah dengan menebaskan di leher, pedangnya di lehernya, sebagaimana yang diperintahkan oleh atau ketika berjihad ya dalam surat Muhammad yang ayat keempat, wa idza laqitul ladina kafaru fadorban riqabin. Jadi pedangnya harus yang terbaik dan memilih cara agar kematiannya juga dengan cara yang terbaik, yang tercepat, itu agar tidak menyakiti. Nabi SAW telah mengharamkan menyiksa, melarang melakukan penyiksaan seperti memotong tubuh atau memotong bagian tubuh, baik itu sebelum mati atau sudahnya. Sebelum mati atau sudah mati itu tetap tidak boleh. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada satu hadis sungguhnya Nabi Muhammad melarang untuk melakukan penyiksaan. Dan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Dawud dari hadis Amr bin Hisan dan Samhal bin Jundah, yaitu Nabi Muhammad melarang penyiksaan meskipun dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menggunakan senjata api atau mungkin meriam penghancur. Tapi hal itu bukan untuk kemudian menghancurkan ya, tapi untuk mengimbangi saja sebagai balasan dari serangan musuh, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-194, di mana kemudian kita diperbolehkan untuk membalas dengan balasan yang serupa. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Allah berbuat barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Jika musuh kita menggunakan serangan seperti senjata api atau kemudian meriam, maka kaum muslimin diperbolehkan untuk kemudian membalas.
dengan senjata yang sama, dengan senjata api atau meriam. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin dalam kondisi apapun untuk melakukan penyiksaan. Jadi Islam melarang manusia untuk melaksanakan penyiksaan, pembakaran dalam memerangi orang-orang kafir dengan maksud untuk menyiksa. Jadi membakar dan menyiksa ini dilarang dalam Islam. Walaupun hal ini banyak dilakukan oleh negara-negara kafir yang ketika memerintahkan pasukannya untuk membunuh musuhnya, tapi dengan justru malah tidak menyuruh membunuh, tapi untuk menyiksa musuh dengan membakar mereka. Nah, ini karena orang yang cacat ini akan menjadi beban bagi negara musuhnya. Ini adalah perang ekonomi dan psikologi ini. Nah, ini pertumpahan darah yang seperti ini dilarang dalam Islam. Dan Islam menentang cara yang keji dan biadab seperti ini. Dan Islam memerintahkan untuk berbuat ihsan dalam sebagai dasar dalam segala tindakan, khususnya kepada sesama manusia ya. Jadi dalam perang saja gitu ya, Islam itu mengatur bagaimana untuk berbuat dengan perbuatan yang paling baik gitu ya. Ketika harus membunuh juga membunuh dengan cara yang paling baik gitu ya. Caranya tidak boleh menyiksa ya, tidak boleh menyiksa baik itu dengan api atau dengan siksaan-siksaan gitu ya. Adapun ini secara yang B yang berikutnya, adapun pembunuhan secara dalam kisos, maka tidak boleh menyiksa orang yang dikusos, dan hendaklah membunuh dengan menggunakan pedang jika ini pembunuh ini yang dikisos ini secara sengaja telah menyiksa korban yang dibunuhnya. Ada perbedaan pendapat ini ya, di antara Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dalam riwayat yang masyhur berpendapat bahwa hendaklah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang membunuh, yang menyiksa sebelum dibunuh ini dibunuh dengan cara yang sama seperti ia membunuh. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa satu hadis, kharajat jariyatun 'alaiha awduhun bil Madinah faramaha Yahudi bi hajarih. Datang seorang jariyah kepada Nabi Awduhun bin Madinah di kota Madinah. Dia ini dilempar oleh orang Yahudi dengan batu ya. Kemudian dia datang dia faji'a biha ila Rasulillah, dan datang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa biha ramakun wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulanun qatalaki ya, apakah fulan itu membunuhmu? Farafa'at ra'sahu faqala laha fi salisah fulanun qatalaka fakhafadat ra'saha fada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradaha ra'sahu bainal hajarain. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang sudah sekarat ini, apakah si fulan telah membunuhmu gitu, dengan kepala yang mulai dia meninggal. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang Yahudi yang membunuh tadi dan membunuh dengan mengkisos dengan melempari kepalanya dengan batu. Sedangkan pendapat Imam Ats-Tsauri dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat yang lain bahwa orang ini dibunuh tidak dibunuh kecuali dengan pedang ya. Jadi dipenggal. Menurut riwayat Ahmad terdapat riwayat ketiga bahwa orang yang dibunuh ini diperlakukan sebagaimana yang telah dia lakukan terhadap si korban, kecuali jika si pembunuh ini menyiksa dengan api atau memotong-motong, karena itu dilarang dalam dia dilarang dengan agama. Ini tidak boleh memotong-motong dan membakar. Ini dalam riwayat yang lain Imam Ahmad yang riwayat yang lain. Ini adalah perbedaan ulama terkait dengan caranya saja, cara kisosnya apakah dengan cara yang bagaimana dia membunuh atau mungkin dengan pedang tadi gitu ya. Ini ada perbedaan ulama.
membunuh ini adalah sebagai hukuman atas orang kafir, dan kebanyakan ulama tidak membolehkan membunuh dengan menyiksa, baik bagi orang yang kafir karena tidak sholat dan atau karena kafir karena murtad ya. Jadi orang yang tidak sholat kemudian tidak mengakui, itu kan dalam kemarin di pembahasan hadis itu sebelumnya itu kita bahas bahwa orang yang meninggalkan sholat kemudian karena malas itu tidak dikatakan keluar dari Islam atau kafir, tapi kemudian orang yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajiban sholat, maka itu beberapa ulama kemudian mengkafirkannya. Dan karena murtad ini adalah termasuk kisos tadi adalah dibahas secara khusus dalam fikih gitu ya. Kemudian kandungan selanjutnya adalah larangan untuk membakar makhluk, sebagaimana yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah tidak mengizinkan membakar dengan api. Kemudian pertama Rasulullah mengizinkan membakar dengan api, kemudian melarangnya agar hal ini diyakini dilaksanakan dan berkomitmen dengan hukumnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda ini melarang ya, janganlah kalian menyiksa dengan adab Allah. Jadi api itu adalah adabnya Allah, maka kita dilarang untuk menyiksa baik itu hewan ataupun manusia dengan api ini. Hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi yang sangat mulia ini telah mendahului kesepakatan negara-negara, di mana kemudian negara-negara itu membuat kesepakatan tentang larangan menggunakan bom atom dan sebagainya, dan untuk membumi hanguskan sasaran dilarang gitu ya. Sekarang ada senjata kimia mungkin gitu ya, senjata kimia, maka hal ini sebenarnya sudah dilarang gitu ya, dilarang oleh agama kita. Tidak boleh menyiksa dengan Rasulullah sudah melarang gitu ya, janganlah kalian menyiksa dengan adab Allah. Api itu dinamakan sebagai adab Allah. Larangan dalam Islam menyangkut hewan dan serangga ya. Dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Rasulullah pada suatu saat Nabi SAW melalui sebuah desa yang sudah hancur terbakar, maka kemudian Rasulullah marah dan bersabda, tidak sepatutnya ini seorang muslim menyiksa dengan adab Allah. Dan oleh karena itu kebanyakan ulama memakruhkan pembakaran meskipun terhadap serangga. Ibrahim An-Nakhai berkata membakar kalajengking dengan api termasuk penyiksaan. Begitu pula Ummu Darda dia melarang membakar kutu dengan api. Sedangkan pendapat Imam Ahmad jangan membakar ikan dalam api sedang dia masih dalam kondisi hidup gitu ya. Ada ya sekarang yang makan ikan yang masih hidup gitu ya, makannya masih hidup kemudian langsung dibakar. Nah, itu tidak boleh, itu tidak penyiksaan. Jadi ketika masak ikan ya dibunuh dulu ikannya baru kemudian dimasak dengan api. Tidak boleh dengan cara masak yang seperti itu ya. Di beberapa restoran tuh ada yang kemudian ikannya masih kruget itu kemudian langsung dibakar, itu tidak boleh, termasuk penyiksaan, dan ini dilarang dalam agama Islam. Kemudian larangan mencabut sesuatu dari yang bernyawa ketika memanah maka tidak boleh panah itu langsung dicabut, tapi disembelih sampai mati, baru kemudian kalau masih hidup ya memanah itu. Kalau memanah itu kemudian boleh ya ketika didapati sudah mati, ketika memanah melepaskan panahnya itu dengan mengucapkan bismillah maka dibolehkan. Tapi ketika masih hidup itu tidak boleh kemudian langsung mencabut. Ini disuruh untuk kemudian disembelih dulu, baru setelah disembelih kemudian dicabutlah panah tadi. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya adalah ihsan dalam menyembelih binatang. Dan dalam Islam ini ada adabnya yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika dia akan menyembelih binatang. Pelaksanaannya ini adalah penyembelihan bagi seorang muslim ini adalah perwujudan dari konsep ihsan dan cinta kasih ini.
Makanya kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menajamkan mata pisaunya. Bahkan ketika menajamkan pisaunya ini tidak boleh dilihat, tidak boleh dilihat oleh binatang yang akan disembelih. Rasulullah memerintahkan untuk menajamkan pisau dan menyembunyikan dari binatang. Seraya kemudian jika kita mau menyembelih, maka kita diperintahkan untuk kemudian menyiapkan pisau yang tajam. Jadi tidak boleh menajamkan pisau di depan binatang yang akan disembelih dan menampakkan pisau di hadapan binatang kecuali ketika sudah mau disembelih. Dan ini adalah adab berbuat ihsan terhadap binatang. Dan ini luar biasanya Islam gitu ya, ketika berbuat ihsan saja bukan hanya kepada manusia sama manusia, tapi juga kepada binatang. Ketika akan disembelih pun itu ya, diambil manfaatnya, diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk kemudian menyembelih dengan cara yang terbaik. Dan di antara kasih sayang terhadap hewan sembelihan adalah memosik pisau di atas urat lehernya, di mana disunahkan itu ya untuk memosisikan pisau di atas urat lehernya, karena ini cara yang paling cepat dalam menyembelih. Kemudian karena dalam suatu riwayat Rasulullah pernah melewati seorang yang sedang menyembelih, sembelihnya itu diiris telinganya, dari arah telinganya, maka kemudian Rasulullah melarang jangan di telinginya. Nah, maka ambillah lehernya. Ya, salifah adalah mendahulukan bagian leher. Imam Ahmad berkata, hendaklah menuntun binatang menuju tempat sembelihannya dengan lemah lembut ya. Dan pisaunya disembunyikan dan tidak menampakkan pisaunya kecuali ketika akan membelih. Dan ini termasuk dalam perbuatan ihsan dalam menyembelih adalah memotong urat lehernya, di mana Rasulullah SAW bersabda melarang dari syariah, yaitu menyembelih dengan mengiris-iris kulit serta tidak memotong urat leher. Jadi menyembelihnya disunahkan untuk memotong urat lehernya. Disunahkan pula untuk tidak menyembelih di hadapan binatang lain. Jadi kalau kurban itu ya, kalau kurban ketika akan menyembelih binatang yang banyak, maka binatang yang lain yang akan disembelih jangan diperlihatkan ketika adegan penyembelihan, ketika ada kambingnya itu diberi batas atau apa kalau bisa itu ya, kemudian agar sang kambing tidak melihat proses penyembelihan temannya. Dan kemudian disunahkan untuk menghadap binatang ke arah kiblat dan menyebutkan nama Allah saat menyembelih, dan menunggunya sehingga kaku, dan meniatkan sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan binatang tersebut kepada kita. Ini adalah berbuat ihsan dalam menyembelih. Dan termasuk di antara ihsan adalah tidak membebani binatang di luar kemampuannya, tidak menaiki punggungnya kecuali memang perlu, dan tidak memerah susunya kecuali hal itu tidak membahayakan anak si binatang tadi. Jadi dalam Islam itu salah satu termasuk untuk berbuat ihsan itu ya. Dalam satu hadis pernah Rasulullah menegur orang yang duduk ngobrol itu di punggung unta sambil ngobrol, enggak kemana-mana, cuma ngobrol duduk di atas punggung unta. Ini ditegur oleh Rasulullah, mesake kasihan untanya gitu ya. Kemudian disuruh untuk turun, ngobrolnya di bawah saja, tidak usah membebani unta karena tidak ada keperluan gitu ya. Jadi boleh menggunakan unta untuk perjalanan ya, tapi tidak untuk kemudian ngobrol dan tidak memiliki kepentingan di punggung unta, tapi kok malah tetap di punggung unta. Kemudian ketika memerah susu ini juga dilarang, kecuali punya anak, misalnya unta punya anak, maka kalau perahan susunya ini tidak
menyebabkan jangan sampai anaknya ini kekurangan susunya. Ini termasuk ihsan kepada binatang. Dan ini hadis ini adalah kaidah Islam yang sangat penting karena ia merupakan adalah seruan yang mulia dari Rasulullah Muhammad SAW untuk berbuat ihsan dalam segala hal gitu ya. Jadi di sini dicontohkan gitu ya, membunuh hal yang mungkin dianggap kejam ya, menghilangkan nyawa orang walaupun itu punya hak gitu ya, punya hak untuk dibunuh gitu ya. Ada dibenarkan untuk dibunuh dalam syariat, tapi Islam mengajarkan untuk dengan cara yang terbaik. Bahkan bukan hanya kepada manusia itu, tapi membunuh binatang pun kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang terbaik. Bahkan sampai detail itu ya, tidak boleh memperlihatkan pisaunya di hadapan hewan yang ada. Jadi kita mungkin tidak ada ya aturan-aturan yang sedetail Islam ini, sangat memuliakan dan dalam berbuat baik, berbuat ihsan terhadap binatang. Nah, ini contohnya adalah suatu di mana seorang mungkin seringnya berbuat kasar ketika membunuh, maka Islam ini justru mengajarkan ketika harus membunuh pun harus membunuh dengan cara yang ihsan, dengan cara yang paling baik. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim, kita disyariatkan untuk kemudian ketika melakukan segala sesuatu pilih cara yang ihsan, yang paling baik. Yang baiknya seperti apa? Standar baiknya adalah standar baik yang ditetapkan oleh agama kita, oleh syariat Islam ini. Demikian mungkin hadis yang ke-17, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.